Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa di rumah? Kita ketemu lagi di acara yang sangat spesial, yakni Ngobrol Sehat bareng Abah Fauzi. Nah, kali ini biasanya yang jadi host itu Abah Fauzi, sekarang dibalik. Sekarang Arya yang pengen wawancara langsung eksklusif dengan Abah Fauzi, yakni selaku praktisi kesehatan yang sudah siap di sini dan akan membahas tema kita hari ini seputar menderita saraf kejepit. Gak usah panik, bisa diatasi dengan tanpa operasi. Nah, apakah bisa? Nah, kita akan bahas kupas tuntas sore hari ini bersama dengan Abah Fauzi tentunya. Dan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini disiarkan langsung dari 40 jaringan radio wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera, dan juga Kalimantan. Dan juga untuk pemirsa yang akan bergabung, silakan untuk bisa menyimak langsung live di YouTube kita di Agarilus Series dan juga Facebook di Agarilus Series serta di Instagram kita di Agarilus Official. Dan kita buka hotline untuk telepon, bisa tanya jawab, konsultasi langsung live sore hari ini di nomor telepon 0822 3300 0047. Baik, dan langsung saja kita ke narasumber kita, ke Abah Fauzi. Selamat sore, Abah. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Wah, ini Abah nampak hari nampak tambah bugar, tambah muda. Wah. Amin, amin ya, Abah ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, sesuai tema kita hari ini adalah saraf kejepit. Karena kita ketahui bahwa yang namanya saraf kejepit ini pada umumnya diderita oleh rentan usia antara 30 sampai 50 tahun. Nah, ini banyak faktor dan juga apakah kita ini termasuk saraf kejepit ya? Karena jujur, aktivitas kita setiap hari yang begitu padat, yang begitu banyak sekali, kadang kita hanya merasakan seperti saya nih, ini kecapean apa memang uratnya yang salah atau memang ada indikasi saraf kejepit. Nah, kita langsung tanya langsung ke pakar kita hari ini, ada Abah Fauzi. Baik Abah, kalau kita berbicara mengenai saraf kejepit atau dikenal dengan HNP ya. Ya, hernia nucleus pulposus. Nah, ini seperti apa nih, Bah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pantun dulu ya. Nah, sebelum dijawab. Ciri khas acara ini adalah Abah berpantun dulu. Silakan Abah. Ya, pantun dulu biar khasnya nggak hilang. Biar khasnya nggak hilang ya. Oke. Pantunnya begini, ya. Pergi ke pasar memakai sandal jepit. Cakep. Tidak lupa membeli bolu. Cakep. Mau tahu seputar saraf kejepit? Ya, simak obrolan bersama Abah Fauzi. Wih, tepuk tangannya dong. Nah, juga pemirsa di rumah jangan lupa tepuk tangan dan nanti bisa langsung tanya jawab di hotline kita yang sudah tertera di sini dan juga kita sebut tadi. Oke, Abah. Pengertian saraf kejepit itu apa nih? Kadang orang di luar tuh nggak tahu saraf kejepit itu yang kejepit apa ya? Gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saraf kejepit biasanya orang mengatakan memang saraf kejepit. Tadi dalam bahasa medisnya HNP tadi ya. Ada singkatannya hernia reclus pulposus ya. Pulposus itu adalah memang gesernya bantalan tulang belakang ya. Biasanya di lumbar 3, 4 sampai ke atas itu, lumbar 3, 4, 5 sampai ke atas itu biasanya ada masalah di situ, ada pergeseran, dan biasanya ini memang pengaruhnya sebetulnya karena awalnya orang jarang olahraga, kemudian moro-moro tiba-tiba mengangkat sesuatu tanpa pemanasan ya. Tanpa pemanasan, atau di situ orang yang ya jarang olahraga kemudian minum terlalu banyak es gitu ya. Ini bisa juga pengaruh juga ya, karena es ini kan dia kalau kita minum es ini kan sebetulnya terutama bagi-bagi yang kalau masih muda nggak begitu terasa, tapi belum kalau usianya terasa efeknya ya, Bah ya. Kalau sudah usianya 30 tahun ke atas biasanya kan terus setelah minum es seger tapi setelahnya langsung lemprek ya. Betul. Karena apa? Karena darah yang tadinya encer jadi dia jadi menggumpal ya. Menggumpal ya. Dan itu sangat berbahaya sekali ketika Anda berolahraga sekalipun, ya kan? Ketika olahraga langsung minum es itu bahaya loh ya. Jadi biar dingin dulu badannya, jangan dipaksakan dulu.
Dan umpama olahraga ya perlu pemanasan dulu, pemanasan dulu. Terutama meregangkan otot ya. Meregangkan otot ya, mulai dari atas sampai ke bawah, pelan-pelan begitu. Nanti ketika sudah mulai hangat, baru kita berolahraga yang lumayan berat begitu ya. Kemudian saraf kejepit ini memang sebetulnya ada dari pria juga ada, wanita juga ada, dan pengobatannya biasanya cukup sulit, ya kan, cukup sulit. Tapi di kita ada, nanti kita akan praktekkan bagaimana pencegahan, ya, pencegahan dan pengobatan yang simpel, ya. Jadi pencegahan dan pengobatannya simpel, dan nanti dengan produk-produk kita ini, ya. Ada produk kita nanti ada satu Agarus Hibadring, kemudian ada drop, kemudian di sini ada Squalen ya. Squalen, Kalau diperlukan, kalau sakit sekali bisa ditambah dengan Proren. Ya, mana nih kameranya nih? Ini ya. Di tengah. Proren. Dan juga untuk obat luarnya kita siapkan namanya Agarus Spray. Oh, Agarus Spray. Iya, Agarus Spray ya. Lah ini kandungannya apa nih, Bah? Ini kandungannya agak antik ya. Jadi ini kandungannya mungkin Anda kalau tahu memang mungkin agak jijik ya. Tapi ini sebetulnya untuk pengobatan ya. Ini minyak lintah ya. Minyak lintah. Minyak lintah. Jadi ini disemprotkan begitu, bisa di punggung, di sini boleh, ya kan. Baunya agak sedikit ada mentolnya begitu. Ya, seger agak baunya. Seger, agak sedikit hangat ya. Nanti disemprotkan di sini boleh, di pinggang sini. Kemudian nanti kalau ini juga bisa untuk pusing, juga bisa untuk terapi kaki, asam urat, bengkak, bisa juga. Bisa juga. Termasuk juga, untuk terapi saraf kejepit. Begitu. Ya, tadi Abah kalau kita bilang pria dan wanita itu sama-sama rentan terkena yang namanya saraf kejepit. Kira-kira secara frekuensi lebih rentan pria atau wanita nih? Biasanya lebih rentan pria, karena pria kan aktivitasnya sangat tinggi ya. Sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi orang-orang yang jarang olahraga dan kemudian di situ pola makannya itu tidak seimbang, apalagi sering merokok, ya kan. Kemudian makanannya makanan yang instan-instan. Ini tidak ada kekurangan serat dalam tubuh. Ini juga sering rentan sekali pada penyakit saraf kejepit ini. Biasanya diawali dari boyoken gitu ya. Nah, kalau kemarin kita bicara apa itu ya, remaja jompo ya kemarin. Anak-anak sakit pinggang, waduh, pinggang. Padahal baru anak-anak usia muda ya. Iya, lah itu pengaruh juga. Jadi nanti kita akan sebutkan pencegahannya dan terapinya bagaimana lah ya. Baik. Jadi gitu. Jadi nanti akan dipraktekkan secara langsung sama Abah. Untuk pencegahan sebelum terjadi saraf kejepit ini, nanti Abah akan mempraktekkan langsung seperti apa dan juga pengobatannya seperti apa. Nah, ini ke pertanyaan kembali, risiko seorang terkena saraf kejepit. Nah, ini risikonya berapa macam, berapa banyak nih, Bah? Kalau orang sudah kalau masih ringan, sebetulnya pengobatannya lebih cepat, ya kan, lebih cepat. Mungkin dengan olahraga, dengan gerakan-gerakan yang betul, dilatih, yang benar, insya Allah nanti bisa kembali. Tentunya dengan terapi pola makan yang benar, dengan herbal yang benar, gitu ya. Kadang dengan, mohon maaf, dengan terapi medis pun tidak serta-merta langsung sembuh loh ya. Ada prosesnya. Ada proses juga. Apalagi kalau sampai di situ terjadi, maaf, sampai naudzubillah min dzalik terjadi operasi, kalau yang di lumbar bagian bawah itu dibelah begini dan sarafnya putus, resiko bisa terjadi kelumpuhan. Ya, karena saya pernah menangani pasien seperti itu. Ketika kelumpuhan itu rasanya sakit, tapi di terapi nggak terasa kaki itu. Ketika saat itu saya masih praktek, ada refleksi macam-macam. Saya bekam pun nggak terasa sama sekali, tapi sakit badannya, sakit semua, dan diberi obat medis pun nggak ngefek. Tidak gitu mempan ya, Dok? Tidak mempan karena sudah saking sarafnya itu putus dan sudah lama begitu ya. Dan itu kira-kira bisa dikembalikan nggak, Bah, kalau udah putus? Kalau sudah puluhan tahun biasanya agak susah ya. Kalau sudah dioperasi sampai di situ sarafnya putus sudah puluhan tahun. Mungkin kalau masih baru, mungkin masih bisa ya. Baik. Terutama ini bagi
pria dan wanita yang mungkin obesitas terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Obesitasnya mungkin. Ya? Obesitasnya mungkin berat badannya 90 sampai 100. Ini harus sangat hati-hati ya. Harus sangat hati-hati, dan nanti akan kita praktekkan mungkin pencegahan dan pengobatan yang insya Allah tidak terlalu sulit. Dan herbalnya sudah kita siapkan juga gitu. Ya. Oke, ini juga ada WA yang sudah masuk. Oh iya, ini silakan. Dari Madura, dari Mas Ian. Halo, selamat sore Madura. Ini mau menanyakan obat untuk mengatasi sakit pada otot pinggang. Kira-kira apa nih yang cocok nih? Jadi ini sekaligus kita menjelaskan tentang saraf kejepit tadi ya. Iya. Jadi pertama kita kasih drop yang ini. Oke. Ya, drop yang ini sangat efektif sekali untuk melenturkan dan untuk saraf ya, untuk mengembalikan, memulihkan saraf. Kemudian di situ tentunya Agaricus herba drink, ini penting sekali. Probiotiknya sangat efektif untuk memperbaiki lambung kita, karena kalau lambung kita nanti tadi sudah saya sebutkan pola makannya kekurangan serat dan sebagainya, pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Kalau kita makannya makan instan terus nih, hanya nasi sama mie instan, mie instan, atau di situ sayurnya kurang, buahnya kurang, sayurnya kurang. Nah, ini mungkin bisa melengkapi ya. Iya, ini intinya menguras usus kita, ya, kemudian juga mengembalikan sel-sel yang rusak juga, begitu ya. Kemudian kalau ada memperbaiki pembuluh darah yang tidak normal, abnormal, bisa ditambah dengan squalene. Ini mungkin dosisnya 3 kali 2 kalau sudah parah ya. 3 kapsul ya? Iya, soft gel. Soft gel. Nah, sorry. kalau untuk pencegahan kita hanya pakai 1 lah, nggak apa-apa pencegahan. Tapi kalau untuk sudah pengobatan ini bisa 2 sloki. Yang ini ya, 2 sloki dicampur air begini ya, campur air. Mungkin bisa ditambahkan dengan madu pahit, boleh. Rasanya nanti lebih hangat badannya. Dan nanti harapan saya harus perut kosong ya. Ketika minum perut kosong ya. Lah setelah minum terutama pagi nanti ada terapinya. Ini yang nanti sakit pinggang juga nanti bisa dipraktekkan. Ini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak langsung kita praktekkan dulu mungkin untuk pencegahan atau yang lain. Baik. Nanti ada nanti untuk terapinya ada 3 macam ya. 3 macam. Sambil menunggu pertanyaan dan juga telepon yang masuk, Abah akan mempraktekkan gerakan-gerakan untuk pencegahan, pengobatan, dan juga yang lainnya. Boleh kita akan praktekkan dulu? Jadi langsung kita praktekkan saja ya. Baik. Ini untuk pencegahan dulu, dan pencegahan ini kita bagi 3 nanti. Yang pertama gerakannya mudah, ya. Yang kedua ini agak sedikit sedang. Yang terakhir juga mudah. Mudah, sedang, mudah. Berarti mudah sekali. Ya kan? Mudah ya. Yuk. Langsung saja kita saksikan mungkin pemirsa dan juga yang ada di rumah. Ini akan dipraktekkan langsung oleh Abah Fauzi. Gerakan simple yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman dan juga yang ada di rumah pemirsa. Boleh. Untuk yang pertama ini apa dulu nih, Bah? Yang pertama ya kami sarankan terutama untuk masyarakat muslim ya. Masyarakat muslim perbanyak sholat, ya kan? Sholatnya yang benar. Kadang-kadang kita sholat secara gerakan ya. Gerakannya begini-begini. Yang penting cepat ya. Yang penting cepat aja, jangan, ya kan? Jadi kalau sholat usahakan, ya ini bisa dilihat untuk sujudnya bisa dilihat nggak? Bisa. Kalau untuk untuk ini untuk pencegahan dulu ya. Untuk pencegahan dulu. Untuk pencegahan dulu, dan juga nanti bagi yang sudah kena bisa juga praktek. Ya, bisa juga praktek. Usahakan ketika sholat tegak. Ya kan? Kemudian seperti biasa lah. Ini kalau untuk pencegahan juga untuk pengobatan bisa dikeraskan di sini. Jadi kalau dikeraskan itu tandanya kalau pantat kita itu keras kalau diginikan. Kalau belum keras berarti ini belum bekerja. Ya, walaupun begini tapi ini keras loh.
Berarti ini sehingga saat berdiri ya. Saat berdiri. Kemudian waktu ruko ya kan, usahakan lurus sekali, ya. Tandanya di sini, ini lurus kayak ini. Ya, lurus. Lurus. Ya. Biasanya tanda lurus ini di sini dikasih gelas gitu, tidak tumpah. Ya. Oke. Tidak sebagai tumpah. patokan ya. Nah, ini lurus. Ini terasa. Jadi kalau lurus di sininya ini terasa. Narik ya. Narik dan di sini juga narik di sini lurus, terasa. Ya. Ya, ini lurus ya. Oke. Ya. Jadi di sini anunya di sini. Oke. Jadi kalau tahajud usahakan selama mungkin untuk ruko ini. Kemudian ketika sujud ya, kelihatan Mas ya? Ya. Begini, ini agak jauh. Nah, ini harus lurus ini ya. Nanti kalau begini, atau terlalu ngelondong begini nggak boleh. Nanti ini lurus. Iya. Ya, ini usahakan selama mungkin. Oke. Itu ketika sholat, ya kan? Kemudian kalau umpama waktu tidak sholat dan Anda ingin melakukan terapi pencegahan dan juga bisa pengobatan juga, hanya begini saja. Baik, Ya. sambil duduk. Iya, ini diluruskan badannya. Ya. Ini enggak dalam keadaan tidak sholat yang tadi Ya. boleh dikerjakan tanpa sholat atau waktu sholat gitu ya. Tapi kalau ini bukan yang tanpa sholat ya. tanpa sholat boleh dengan berdoa boleh. Ya kan? Sambil ini kalau ini tidak sholat, sambil kita tarik nafas, terus dilepas. Sambil memejamkan mata boleh, tarik, tahan, lepas. Nah, ini fungsinya untuk apa dibantu gerakan ini? Ini fungsinya untuk meluruskan ini supaya urat-urat sarafnya bisa rileks, ya, bisa rileks. Tapi ini fungsinya menopang ya kaki. Ya, menopang di sini dan ini saraf-saraf yang menyambung ke sini sangat efektif sekali untuk merenggangkan di sini ya. Jadi begitu. Baik. Oke. Ini yang pertama, Mas Yang Yan. pertama, oke. Masih yang pertama ya. Ya tidak sulit lah saya kira. Ya. Soal sudah biasa dikerjakan kan. Cuman mungkin lebih diperbaiki secara gerakan. Ya, intinya ketika sholat perbaiki gerakan sholat Anda. Oke. Nah itu. Jadi jangan begini kalau sholat jangan mengkungkung atau beleng begini atau begini tidak boleh. Jadi harus memang ininya harus lurus usahakan kepalanya, ya kan? Ini biasanya terasa kalau lurus ini di sini terasa di belakang sini ya. Sujud juga sama tadi ya. Jadi itu gerakan yang pertama. Kemudian ini gerakan yang kedua. Yang kedua ini olahraga. Ya, olahraganya mudah ya. Tidak sulit, biasa saja begini. Kemudian kaki diangkat dulu begini. Terus turun lagi, nggak usah lama-lama, angkat, turun, naik. Oke, angkat, turun, naik. Ya, angkat, turun, naik. Nah, naik yang belakang. Nah, kemudian ini kalau sudah kakinya ditekuk begini. Oke. Ya, sampai sebatas itu ya? Ya, sekuatnya lah. Kalau orang gemuk kan biasanya nggak nutut ya. Nah, terus ini tangannya mengimbangi, ya. Tangannya mengimbangi. Jadi kalau gerakannya enaknya begini. 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, 1 itu kakinya, tangannya di atas, kakinya juga ke atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Bisa ya? Bisa. Jadi hanya begini saja, tangannya mengimbangi saja. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, kakinya tadi diangkat ya. Angkat depan, angkat belakang, turun, kakinya ikut turun begini. Nah, ini lakukan kira-kira berapa lama nih, Dok? Ya, 10 sampai 30 kali lah kira-kira. 10-30 kali ya? Kalau kita mulai dari 10 kali dulu. Oke, untuk pemula disarankan jangan terlalu memaksakan juga ya. Kira-kira 10 gerakan pun sudah cukup. Gitu. Begitu. Baik. Nanti yang selanjutnya kita bahas selanjutnya biar nggak jauh dulu nih. Abah, kita boleh minum dulu yuk. Oh, monggo. Nah, ini
biar kita nggak Ini ngos-ngosan. minumnya mestinya ada agarus dropnya, ini nggak ada keserupnya ya. Tadi sudah. Oh, Harusnya ada drop, ini contoh. boleh nih yuk, kita kasih Kita contoh beri langsung. contoh untuk pengobatan. Masih ada nggak? Coba. Oke, waduh ini pemirsa, hari ini tuh memang hari ini sangat spesial sekali. Langsung Abah yang memberikan informasi seputar saraf kejepit. Dan tadi sudah dipraktekkan juga selain produk-produk yang cocok untuk dikonsumsi. Tadi juga dipraktekkan gerakan-gerakan yang simple, mulai dari untuk pencegahan, pengobatan, dan yang lainnya. Dan nanti kita masih ada satu gerakan yang akan kita praktekkan bersama. Kira-kira seperti apa? Dan tadi kalau saya lihat gerakannya sebenarnya simple, tapi juga sangat berpengaruh sekali untuk saraf kejepit ini. Oke, Abah, sambil menunggu, ini juga ada mitos atau fakta nih, Abah. Bener gak sih saraf kejepit ini banyak diderita atau diintai oleh para pengguna sepeda motor? Intinya begini ya, kalau sepeda motor terutama ini kan, terutama sebetulnya kalau dia sering olahraga pelenturan tubuh, saya kira tidak ada masalah ya. Ada yang bermasalah itu sebetulnya kan dia setiap hari sepeda motoran, ya kan, kemudian jarang olahraga, apalagi terjadi obesitas. Nah, obesitas juga kemudian juga di situ banyak merokok, kemudian banyak minum es, makannya lemak-lemak. Ini kan ketika lemak, ya kan, bayangkan saja begini, jadi lemak ini, lemak dimasukkan sini, dikasih es, nanti lemaknya langsung membeku, ya kan, dan itu sangat memengaruhi kerja saraf tubuh kita, begitu ya. Oke, jadi berarti itu tidak benar ya, kalau banyak pengguna sepeda motor yang istilahnya nanti akan mengintai mereka untuk saraf kejepit ini. Tergantung lifestyle-nya. Oke. Tergantung lifestyle-nya, karena apalagi kalau jaraknya jauh, kemudian jalannya itu tidak halus, ya kan, badannya nggak pernah olahraga, pola makannya, lifestyle-nya sangat buruk, sangat rentan sekali untuk terkena ya. Untuk terkena sangat rentan sekali. Tapi yang utama biasanya karena ya lifestyle tadi, kemudian mengangkat beban yang tiba-tiba ya, jadi mengangkat beban yang memang angkat 20 kilo dari depan. Ini juga pengaruh ya. Harus butuh ini juga ya, pemanasan juga. Oke, ini juga ada satu pertanyaan, mitos atau fakta, ini menarik sekali. Apakah menaruh dompet pada saku celana belakang mengakibatkan bisa saraf kejepit? Ini mitos atau fakta nih, Bang? Sebetulnya gini ya, jadi normalnya memang di saraf belakang kita itu tidak ada. Tapi kalau dompetnya di situ wobel 100 ribuan semua juga lumayan ya. Biasanya orang 100 ribuan kabeh. Sekarang kan banyak ATM ya. Oh iya. Banyak ATM. Tapi juga bisa juga isinya tagihan semua. Nah, itu. Baik, Abah, tadi sudah ada? Oke, nggak apa-apa, kita langsung live ini kasih. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan untuk dropnya ya dulu. Kan? Oke. Nah, kita tes berapa begini. tetes? Kurang lebih separuhnya ini, ini sekitar 15 tetes ya ini. 15 tetes. Nah, langsung aja separuh begini. Nah, campurkan air. Ya, campur air. Nah, boleh Mas, silakan. Boleh juga. Ini saya juga sudah ada di rumah ya. Saya udah merasakan ini. Waduh, biasa nggak bisa tidur, insomnia, minum ini 10-12 tetes paginya, Masya Allah. Enak kan? Enteng, Pak. Enteng sekali. Monggo sambil minum. Kita praktekkan juga. Ya, mungkin pemirsa di rumah juga nanti bisa melihat produk kita semuanya yang ada di Instagram ataupun di medsos kita. Ya, kita akan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Seperti ada ini ya, Dok ya. Propolisnya ya? Iya, ini ada propolisnya, ada gamatnya atau tripangnya, ada juga pegagan. Pegagan itu dia melancarkan pembuluh darah ya, atau mengencerkan darah fungsinya. Baik. Begitu. Nah, hari ini kita mengambil tema tentang seputar saraf kejepit. Nah, ini bisa diobati atau diatasi dengan tanpa operasi. Nah, buat pemirsa bisa
mengajukan pertanyaan dan juga tanya jawab bersama dengan kita di nomor telepon 0822 33000047 atau bisa simak di YouTube kita di Agarilus Series dan juga di Facebook kita Agarilus Series dan juga di Instagram Agarilus Official. Baik Abah, kalau tadi kita sudah mempraktekkan ya 1-2 gerakan, nanti juga akan dipraktekkan 1 gerakan lagi. Ini juga ada pertanyaan sebelumnya dari Arum yang ada di Jogja. Nah pertanyaannya, ini saya mengalami sakit pinggang di sebelah kiri. Nah itu indikasi penyakit ginjal atau saraf kejepit nih. Nah, kira-kira harus dijelaskan ya, harus dijelaskan sakit pinggang baik sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini kan harus diagnosanya kan harus lengkap sebetulnya. Harus gitu mungkin kan. check up dulu ya. Ya paling tidak komunikasi. Kalau memang sakit pinggangnya karena mungkin mohon maaf kalau buang air seni atau kencing di situ kok ada keruh-keruhnya, dimungkinkan itu bisa juga menjadi terindikasi apa itu batu ginjal gitu ya, atau batu kandung kemih minimal gitu. Jadi lihat dulu sakitnya karena apa? Apa karena hanya masuk angin juga bisa, masuk angin saja mungkin bahasanya begitu. Tapi memang harus detail ya, harus detail. Tapi kalau di situ cirinya di situ pipisnya agak berwarna, kemudian atau mungkin jarang minum ya. Oke, air putih terutama ya. ya. Jarang minum air putih. Ini biasanya juga sering sakit pinggang. Yang tadi itu sering pakai motor tapi tanpa diimbangi minum air putih. Tanpa diimbangi dengan minum air putih dan kurang olahraga juga sangat berpotensi kena saraf kejepit. Ya. Oh gitu ya. Saraf kejepit berpotensi. baik. Apalagi kalau perokok ya kan. Kalau perokok yang sudah pokoknya ngebul lah ya rokoknya. Kemudian Anda tidak menjaga kesehatan, pola makannya tidak sehat dan tidak olahraga, ya tentu sangat berpotensi sekali kena saraf kejepit. Oke. Nah, baik ringan maupun yang berat gitu ya. Oke, pasti ada ininya ya, efek sampingnya ya. Iya, seperti betul. itu. Baik, Abah, kalau kita berbicara mengenai saraf kejepit, kira-kira hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh penderita yang sudah terdiagnosa saraf kejepit ini? Sudah terdiagnosa saraf kejepit, pola makan harus dijaga, sangat-sangat dijaga. Oke, ya. satu Terutama pola makan ya. Pola makan, makanan-makanan yang di situ terlalu banyak mengandung pewarna, pengawet, pewarna, perangai dan perasa. Ini kalau bisa dihindari sekali. Oke. Ya, kemudian jangan minum es gitu ya. Es terutama ya. Ya, terutama es. Kemudian makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, contohnya ya kan, ya seperti orang asam urat biasanya kan kacang-kacangan, kemudian makanan yang mengandung zat besi terlalu tinggi, ya kan, kayak ikan laut, apalagi ikan laut yang dikeringkan, gerih lah begitu ya. Udah enak banget loh itu. Iya, maksudnya ini mengganggu, ya kan, mengganggu kondisi saraf atau juga di situ membebani kalau di situ kadar purinnya tinggi, kadar garamnya tinggi, pasti membebani. Silakan kalau ada telepon diterima dulu. Ya, ada telepon yang masuk, boleh kita terima di nomor kita yang sudah kita siapkan di 0822 3300 0047. Silakan, silakan. Silakan, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Ini Pak Besari Pak ini. Ya, silakan Bapak. Ini saya ini, keluarga saya ini kencingnya itu netes bagaimana Pak? Kekeluarnya ini kata itu kongres itu netes dia, bukan di awalnya, mungkin agak. Iya, mungkin bisa diperjelas lagi Bapak sinyalnya. Ya. Iya, mungkin bisa diulang lagi Bapak. Ya, ini saya ini sebenarnya mau begitu air kencing itu. Air kecilnya dia tidak nggak jelas dia kecil. Warna kecilnya. Oke, kencingnya ya? Ya. Kencingnya gimana? Berwarna? Itu kencingnya itu nggak benar-benar kan dia kencingnya itu nggak lancar. Oh, kencingnya nggak lancar. Oh, kencing tidak lancar. Ya. Baik. Terus sakit pinggang gitu? Iya. Oke. Dia keluarnya itu pasir Pak itu. Oke. Sudah paham. Ya.
Ya, gimana nih? Langsung kita jawab ya Pak ya. Langsung kita jawab saja. Terima kasih Bapak. Selamat Bapak dapat hadiah dari kami ya. Langsung dapat hadiah. Selamat Bapak ya. Baik, silakan langsung dijawab. Oke, jadi ini kan ya, yang tadi saya curigai ya, dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi kalau sakit pinggang, kemudian kencingnya tidak lancar, apalagi berwarna keruh, ya ada busanya dan sebagainya. Ini dikhawatirkan di situ ada indikasi ISK, bisa ISK ya kan, di infeksi saluran kemih ya. Infeksi saluran kemih dan ini berpotensi menjadi batu ginjal ya kan. Jadi bisa juga itu dia mulai ada kristal-kristal di ginjal ya kan, sehingga turun dia kemudian menjadi air seninya itu mungkin ada berbusa dan berwarna ya kan. Intinya Bapak tadi yang sudah sakit, nanti segera resepnya Pak, minum Agarilus sama Proren saja, ya kan? Cukup 2 saja, ya kan? Terus nanti disemprot sama ini Pak ya, disemprot sama Agarilus spray. Ya, Agarilus spray. Ya, Masnya nanti sudah semprot enak kan? Saya sudah, ini tadi barusan di saat break saya praktekkan dan ini rasanya tuh orang Jawa bilang seriwing-seriwing ya Pak ya? Agak panas sedikit ya? Agak anget ya? Agak anget sedikit ya kan? Kalau banyak panas, kalau banyak ya. Tapi enak rasanya, enak gitu ya. Itu Pak ya, saya kira kalau memang pipisnya tidak lancar dan menjadikan sakit pinggang, cukup 2 saja. Agarilus hijau sama Proren sudah cukup. Ya, nanti akan keluar kristal-kristalnya dan yang penting minum air putihnya jangan kurang dari 2 liter, terutama pagi sampai siang ya, itu diperbanyak. Begitu. Jadi air putih ini juga sangat berpengaruh sekali ya? Sangat. Oke, jadi buat pemirsa yang ada di rumah yang mungkin merasakan gejala sakit pinggang atau seperti Abah bilang tadi kencingnya terlalu keruh, terus ada busa dan sebagainya, mungkin bisa terindikasi antara apa tadi dok? Penyakit yang lain ya, penyerta yang lain? Bisa juga penyakit yang lain, tapi harus dipastikan dulu memang sakit pinggangnya itu karena apa? Apakah memang saraf kejepit atau yang lain begitu ya. Kalau Bapak tadi, air seni saya susah pipis, kemudian pipisnya berwarna, sakit pinggang, ini dimungkinkan ISK tadi, infeksi saluran kemih, atau mungkin ada potensi batu ginjal. Baik, ini juga ada pertanyaan dari WA langsung dari Lampung. Selamat sore Bapak Ranto yang ada di Lampung. Nah, ini pertanyaannya, gejala sakit pinggang yang menjalar ke kaki kiri. Kira-kira saya sakit apa nih? Gitu. Jadi sakit pinggang tapi menjalar ke kaki kiri. Ya. Ini yang berpotensi pada saraf kejepit ya, berpotensi. Tapi yang perlu diingat lagi, kita tidak bisa langsung menjudgment atau menvonis begitu ya. Bahwasannya saraf kejepit. Karena begini, karena kalau ada sakit pinggang menjalar ke saraf bagian bawah, ke sakit, gerimis-gerimis dan sebagainya, bisa juga potensi kolesterol. Potensi kolesterol atau di situ kadar gulanya tinggi juga bisa. Jadi Bapak saya sarankan cek di apotek itu kan murah ya. Pama kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, kadar gulanya berapa, itu sebagai membuka dulu lah apa betul. Kalau memang nanti belum yakin ya di laborat ya, di lab kan dulu. Jadi mungkin yang lebih simpel ya. Begitu. Iya, baik. Kita juga ada telepon yang sudah masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Dengan sudah kampung 3, 2. Ya, silakan. Ini keterangan dari yang apa ya Pak ya? Halo. Iya, silakan. Ya, silakan Pak. Ini suasananya di sini hujan, jadi itu orang nggak mendengar gitu loh Pak. Langsung ke HP-nya saja Pak, langsung ke HP-nya saja, fokus ke HP-nya. Iya, ini saya bawa HP ini. Iya, silakan Pak, silakan. Jelas ini. Bentar dulu. Saya waktu itu
kena penyakit mulai dari 2018. Iya. Itu penyakit saya itu yaitu saraf terjepit dengan mah, Pak. Ya. Oke. Kemudian Kemudian saya berobat ke sana ke sini, ya belum ada solusi. Yang medis ya udah, yang medis ya udah. Jadi saya berinisiatif, Pak, itu mengambil Agarelus drop itu, Pak. Oh, drop. Ya, Agarelus drop. Hasilnya gimana, Pak, kalau boleh tahu, Pak, sejauh ini? Ya, alhamdulillah dengan hasilnya Agarelus drop itu ya untuk membantu kesembuhan penyakit saya. Yang pertama yaitu saraf terjepit, yang kedua itu mah, Pak, itu. Artinya Bapak sekarang sudah sembuh, Pak, ya? Kalau sekarang saya alhamdulillah sudah sehat, Pak. Sudah Alhamdulillah. kembali. Itu. Iya. Kira-kira Bapak dulu menderita penyakit saraf kejepit sudah berapa lama, Pak? Dan mengkonsumsi produk dari Agarelus ini? Kalau saya mengonsumsi Agarelus drop ini, yang saya udah minum itu udah 10, Pak. Kemarin itu beli lagi 2, jadi 12 itu, Pak. Oke. Dan yang Bapak rasakan manfaatnya sangat luar biasa sekali, Pak, ya? Ya, oke, Pak. Selain Agarelus drop, ada yang lain yang diminum, Pak? Ya, sebenarnya ada itu, Pak. Dari saya itu kan dulu itu ya kata orang itu untuk menyembuhkan mas saya itu katanya tuh disuruh minum air kunyit itu, Pak. Oh, air kunyit. Bukan, maksudnya dari Agarelus, Pak. Apakah ada produk lain dari Agarelus yang selain diminum? Yang drop, selain Agarelus drop. Oh, yang herbal yang lain udah saya coba, Pak. Belum, ya ada perubahan, cuman Pak enggak seperti Agarelus ini, Pak, yang saya minum itu. Oh, terutama yang Agarelus yang akhirnya Bapak bisa sembuh, Pak, ya? Betul. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak yang nelpon barusan ini Pak Mukayat namanya ya? Iya, Pak Mukayat, memberikan ya. kesaksian bahwasannya dengan mengkonsumsi Agarelus drop ini bisa sembuh dari penyakit yang diderita, saraf kejepit, kemudian mah dan juga penyakit lainnya. Alhamdulillah, ini adalah saya ikut sebuah bersyukur saya solusi yang luar biasa. Ikut bersyukur ya, karena Benar. produk-produk kita memberikan Betul. banyak solusi kepada Banyak masyarakat, manfaat alhamdulillah, juga. gitu ya. Waduh, luar Dan, biasa. Pak Mukayat ini juga saya kasih hadiah double ini. Mau double ya? Waduh. Boleh nih pemirsa ada di rumah, mungkin yang pengen telepon atau pengen berkonsultasi langsung saja di line telepon kita di 0822 3300 0047, boleh langsung dan langsung dapat hadiah nanti ya, Pak, ya? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Dan yang Pak Mukayat tadi kan ternyata memberi kesaksian ya. Betul. Sudah sembuh ternyata dari saraf Benar. kejepit. Terima kasih loh, ini sebagai bukti bahwasannya produk Agarelus ini memberikan solusi pengobatan yang luar biasa dari penyakit saraf kejepit, terus tadi dibilang lambung, dengan mengkonsumsi dalam waktu beberapa saat, beberapa lama langsung bisa sembuh insya Allah dari penyakit yang diderita. Luar biasa. Baik, masih kita tunggu di line teleponnya. Dan juga untuk pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah, jangan lupa bisa ikuti channel di medsos kita di YouTube Agarelus Series dan juga di Facebook Agarelus Series, serta di Instagramnya di Agarelus Official. Boleh, ada telepon? Sudah? Belum? Belum ya? Baik, ini ada pertanyaan yang dari WhatsApp dari Kalimantan, dari Ibu Ningsih. Ini pertanyaannya... Kalimantan mana nih? Hanya Kalimantan ya. Baik. Ibu Ningsih, selamat sore. Saya bacakan Ibu Ningsih ya. Baik, saya seorang wanita usia 25 tahun, mempunyai riwayat penyakit asam lambung yang sering kambuh. Kalau asam lambung naik atau kambuh, sering Pinggangnya banget sakit. pinggang terasa sakit. Betul. Kira-kira ada hubungannya nggak sih, Abbas, dengan penyakit ini dan apa solusinya? Sangat berhubungan. Makanya tadi saya sampaikan, tidak semua sakit pinggang itu saraf kejepit, ya kan. Jadi kalau permasalahannya dari lambung, pasti yang mempermasalahkan dari lambungnya akhirnya mempengaruhi kerja ginjal, kerja saraf di pinggang ini bermasalah. Dan akhirnya menimbulkan rasa sakit Iya, tadi. jadi kalau ini ilmu terapis ya, ilmu terapis biasanya disentuh begini saja sakit. Orang yang sakit lambung sudah lama, baik sakit di situ lambung karena mah, baik di situ karena tipes, atau di situ usus besar, atau usus buntu sekalipun, bahkan yang sakit liver sekalipun,
itu biasanya di pinggang bagian belakang sini ya, bagian belakang sini. Kalau disentuh, ini pasti sakit. Hanya disentuh ya? Sentuh saya sakit. Lah, memang terapinya harus di situ. Jadi itu ada pengerasan, pengerasan urat dan saraf di situ, yang menyebabkan ada titik-titik di situ yang menyebabkan lambungnya bermasalah, kemudian sarafnya jadi kaku, gitu ya. Kalau mungkin kalau bahasa medisnya itu sebetulnya orang sakit lambung kan biasanya dikarenakan karena stres ya. Karena kalau stresnya tinggi, dia ada hormon kortisol itu naik. Ketika hormon kortisol naik, maka saraf-saraf di bawah ini akan jadi masalah. Termasuk ketika hormon kortisol naik, lambungnya bermasalah, pasti saraf di sini pasti kaku. Nah, itu sakitnya. Nanti memang harus terapinya ya kan dengan herba kita, Agarylus dan Agarylus drop ya kan, bisa ditambah dengan madu pahit, bisa ditambah dengan minyak ini, minyak Agarylus spray ya. Disemprotkan di bagian disemprotkan bagian yang pinggangnya. Oh, pinggang. Pinggangnya, baik ini mau yang saraf kejepit maupun yang sakit mah tadi. Ya. Kemudian kalau sakit mahnya memang di situ perih sekali, ditambah madunya bukan madu pahit tapi madu temulawak. Jenisnya yang madu temulawak ya? Kita ada madu temulawak, ada madu pahit. Ya, nanti kalau perih sekali dikasih madu temulawak ya. Dari kita ada nanti gitu. Kemudian Agarylus dropnya diminum dicampur dengan air seperti ini, bisa juga ditambah dengan madu temulawak, begitu Mas. Dicampurkan ya? Dicampurkan. Ini dicampur, Agarylus drop juga dicampur boleh. Atau kalau nggak mau cepat habis ya, yang drop ini karena rasanya kan nggak terasa ya. Ya sudah, nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Yang dikasih ini saja, karena ini ada sedikit asemnya. Kalau dikasih madu temulawak rasanya enak tenan. Enak tenan. Boleh dong tepuk tangannya biar semangat semuanya. Iya. Spesial hari ini bersama Abah Fauzi. Langsung saja ke pembahasan tema kita. Mungkin pemirsa dan juga pendengar ada di rumah baru saja bergabung. Kali ini tema kita adalah menderita saraf kejepit, gak usah panik, atasi saraf kejepit tanpa operasi. Ya, tadi sudah kita praktekkan ya Abah ya, gerakan untuk pencegahan dan juga pengobatan. Dan nanti juga akan kita praktekkan dengan istilah 3T. Tempel, terapi, tempel tembok. Terapi tempel tembok. Nah, mungkin pemirsa di rumah penasaran, saya juga penasaran, kok ada ya terapi tempel tembok. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Nah, sebelum ke pertanyaan atau ke kita ngobrol-ngobrol lanjut dengan Abah, ini sudah ada telepon yang masuk ya? Baik, akan kita terima. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Tony. Bapak Tony, di mana Bapak Tony? Mana? Dari mana Bapak Tony? Dari SKPD 1. Oke Pak ya berarti ya? Oke Pak. Waduh, jauh banget ya Pak ya. Oke, salam buat keluarga di sana Pak. Monggo, silakan. Suaranya agak putus-putus ini Pak. Jelas Pak, langsung aja. Iya, langsung saja monggo. Ini yang dikeluhkan sakit emah ini. Sakit emah dan darah tinggi. Silakan Pak. Oke. Ya, dipersilakan Bapak memberi pertanyaan atau memberi kesaksian. Oh, ini aku memberikan kesaksian ini. Mantap ya. Silakan Pak. Baik, silakan Bapak. Dulu tuh kan aku punya riwayat penyakit emah, asam lambung sampai ke liver. Hati itu udah bengkak. Berarti perutnya Bapak bengkak ya, perutnya? Perut bengkak, terus badan tuh udah warna agak kuning-kuning gitu, terus bola mata juga warnanya kuning. Masya Allah. Terus juga punya riwayat penyakit apa tuh, hernia. Hernia. Ada hernia juga. Terus pada akhirnya Bapak beralih dengan Agarylus gitu Bapak? Dulu kan saya coba-coba awalnya itu. Coba-coba untuk
menyembuhkan sakit emah itu kan. Nah, aku belinya Agarilus yang hijau, yang kering. Oh, yang hijau. Oh, yang hijau, oke. baik. Yang kering. Selama aku minum habis 3 botol kok enak, makan enak. Terus biasanya kan kalau keluar itu dari rumah aja udah takut. Alhamdulillah ya Pak Karena ya. udah ada tambahan penyakit liver tadi. Nggih. Setelah Jadi habis 3 botol ya alhamdulillah udah berkurang terus lanjut lagi dengan minum Agarilus LT. oh yang CLT. Selfie. Iya. Bapak waktu sakit itu keluhannya seperti apa, Pak? Waktu sakit itu? Yang dirasakan. Keluarnya di ulu hati ini kan sakit, perih. Di ulu hati perih, Terus, ya. Terus rasa was-was, takut, apalagi dengar kabar ada orang meninggal, jantung langsung berdebar-debar. Masya Allah. Masya Allah ya Pak ya. Terus? Ya alhamdulillahnya saya coba-coba tadi Ya maaf, dengan produk Pak. Agarilus. Maaf. Waktu itu buang air kecilnya berwarna apa, Pak? Kuning. Kuning. Selalu kuning, Pak ya? Warna kuning terus mutah aja udah warnanya coklat-coklat agak hitam merah gitu. Kalau mohon maaf, kalau BAB, buang air besar, warnanya hitam kah? Warnanya hitam kayak hijau-hijauan gitu. Iya, ketika buang air besar warnanya hitam, Pak, betul ya? Betul. Oke. Terus yang dikonsumsi waktu itu Agarus drink. Drink, Pak. Sebelum minum herbal drink, Bapak berobat kemana saja? Sudah kemana aja nih Pak? Obat di Kayu Agung sudah. Di Palembang bolak-balik. Waduh, sudah sampai Maksudnya sana di juga. rumah sakit ya, Pak ya? Gimana? Maksudnya di rumah sakit ya? Rumah sakit, nah. Baik, Jadi dan rumah sakit alhamdulillah itu- sekarang yang Bapak rasakan jauh lebih baik kah? Sekarang yang aku rasakan alhamdulillah sehat, makan enak, Alhamdulillah ya Pak ya. badan tambah gemuk, seger, kemana-mana udah nggak takut lagi. Masya Allah. Bapak Terus usia berapa ini, Pak? Alhamdulillah hernia saya nggak sengaja saya obatin kok ikut sembuh. Oh, Masya Allah. Jadi hernia Bapak sudah turun apa gimana, Pak? Udah turun, Pak. Sudah besar, mohon maaf di ini ya. Testis ya. Di testisnya besar kah? Mm-mm. Tanpa Bapak niati ngobati itu malah sembuh juga gitu. Padahal aku niatnya cuma ingin ngobati penyakit emah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut berbangga saya. Ikut senang, maksudnya ikut senang. Benar. Bapak. Dan mungkin ini juga Masya bisa Allah. sebagai pengalaman dari pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwasannya kesaksian yang sudah diberikan oleh Bapak tadi, Bapak Tony, Bapak Bapak Tony Tony ya Pak ya. Iya, sudah Oke. mondar-mandir ke rumah sakit, sudah mencoba produk A, B, C, D, dan ternyata cocok alhamdulillah dengan produk dari Agarilus. Luar biasa sekali. Pak Tony masih berhubung kah? Gimana? Bapak ada pesan apa bagi pendengar Radio Mutiara Berlian? Ada pesan apa, Pak? Monggo. Oh ya, untuk saudara-saudara yang lagi mempunyai sakit emah ataupun darah tinggi selain juga penyakit hernia, ya monggo kita minum Agarilus. Moga-moga dengan obat itu, jamu itu, penyakit kita bisa sembuh. Amin. Karena saya sudah membuktikannya. Maaf Pak Tony, darah tingginya berapa Pak saat itu? Waktu itu 185 Wih, wow, tinggi ya. dalam usia 29 waktu itu. Loh, Bapak masih muda sekali ya? Saya kira umur 50-an tadi. Iya, sekarang berapa Pak tensinya Pak? Sekarang darah tinggi, tensi kadang 120, kadang 125. Oh, normal ya, normal sudah sekali, kembali Masya normal. Allah, Masya Allah.
Baik Pak Tony, terima kasih sekali, dan saya kasih ada double Mas kalau memberi kesaksian seperti ini. Oh double? Double hadiahnya. Waduh, luar biasa. Nanti Terima kasih. Hubungi admin kita ya, kita kasih ada di customer service ya Bapak. Baik, itu tadi pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah, bahwasannya Pak Tony yang berada di Oki memberikan kesaksian bahwasannya ada beberapa penyakit yang diidap ya. Tadi darah ada tinggi, darah tinggi 185. Ya, terus kemudian saraf kejepit dan hernia, dan ternyata setelah mengkonsumsi produk-produk Agarilus, penyakit yang lain juga ikut terhempas nih. Sembuh luar semua. Biasa. Kan izin Allah ya, Masya Ya, Allah. betul, Saya betul. ikut bangga juga ini ya. Iya benar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mungkin juga pemirsa dan pendengar yang ada di rumah, silakan yang mau bergabung di line telepon kita tunggu di 0822 3300 0047, masih kita buka line telepon untuk semuanya. Dan kita kembali ke pertanyaan ini, mewakili juga yang ada di rumah. Pencegahan apa aja nih, Abah, untuk terhindar terutama dari yang namanya saraf kejepit ini, pencegahannya? Pencegahannya olahraga yang rutin, ya nggak usah berat-berat lah. Seperti ringan tadi, dulu ya? seperti tadi aja yang saya praktekkan itu. Ya kan, nanti kalau perlu diulang saya ulang lagi, tidak apa-apa, ya kan. Siap. Kemudian jaga pola makan, apalagi yang banyak merokok, merokoknya hentikanlah. Manfaatnya opo sih merokok jani gitu kan ya. Tidak sehat yang jelas ya kan. Kemudian terutama bagi teman-teman yang sudah setiap hari pakai sepeda motor ya kan, ya jangan ditrek-trekan terus, tapi perhatikan kesehatan Anda tentu dengan olahraga, dengan pola makan yang benar, ya kan, kurangi merokok dan jaga berat badan tentunya. Betul. Begitu. Sama tadi jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Pasti. Pastinya. Kalau minum air putihnya pastikan minimal 2 liter satu hari, terutama di waktu pagi sampai siang itu diusahakan 1,5 liter. Pagi subuh sampai jam 12 itu usahakanlah 1,5 liter begitu. Baik. Oke, ya buat pemirsa juga yang sudah masuk di line telepon, sudah adakah? Kalau tidak ada, kita akan memberikan terapi ya. 3T tadi ya, Bang? Ya, 3T ini bagi yang sudah sakit saraf kejepit, namun digerakkan susah, apalagi tadi saya kasih senam seperti tadi itu agak susah gitu ya. Ini hanya dengan terapi tempel tembok. Oke, jadi 3T ya, terapi tempel tembok. Nah, yang ditempelkan apanya? Badannya. Nah, ini mungkin kameranya bisa nanti bagi yang mendengarkan radio, nanti bisa Anda lihat tayangan kami di channel YouTube Agarilus Series ya. Agarilus Series, dan juga di Facebook juga sama di Agarilus Series juga. Sama di Instagram mungkin ada? Ada, Agarilus Official. Agarilus Official, kita ada semuanya medsosnya. Ya, baik, jadi, kita akan praktekkan mungkin. Baik, kamera boleh mengarah, teman-teman. Jadi ini yang sengaja namanya 3T, terapi tempel tembok. Nah, jadi ini usahakan di sini jarak antara tembok sama kaki kita. Kaki kita lurus pundak saja. Kemudian jaraknya mungkin 25 cm dari tembok ya? Dari tembok, ya kan? Tapi nanti kalau sudah agak lama bisa diundurkan sampai 30 cm. Tapi di awal mungkin 20 sampai 25 cm dulu. Kemudian tangannya di atas begini, wajahnya menghadap tembok boleh. Yang utama adalah ini, penekanan ini. Nah, penekanannya adalah mulai dada sampai, mohon maaf, di bagian kemaluan, ditempelkan begini, kemudian kakinya ini lurus. Sampai ini terasa ya. Begini saja. Cukup begini saja, 3 menit minimal. Ditahan selama 3 menit. Iya, 3 menit. Kemudian di sini terasanya adalah sampai dinarik, sampai di pantatnya terasa keras. Gini ya. Nah, gini. Kita lakukan selama 3 menit kurang lebih. Jadi fokus tangan di atas, kemudian tempelkan badan kita di tembok. Nah, gini. Jadi nempelnya mulai dada sampai di kemaluan. Batas di atas kemaluan ini nempel ya. Tandanya ini lurus, harus lurus, nggak boleh tekuk begini, nggak boleh. Harus lurus, ya. Nah, begini. Ini bagi yang sudah saraf kejepit, mungkin pertama agak susah, tapi nanti lanjutkan aja. Kemudian kalau sudah agak terbiasa, ini diundurkan sedikit.
kakinya sampai 30 cm. Baik. Ya, kakinya jarak ujung kaki sampai di tembok sekitar 30 cm. Kalau sudah mulai terlatih ya kan. Lah, ditambah lagi begini. Nah, ya ditempelkan semua. Ini terasa semua, nanti ada seperti tertarik begitu. Oke. Di sini ya. Nah, lakukan Selama 3 menit. 3 menit saja. Satu kali sesi. Satu per sesinya 3 menit. Ya, nggak usah bergerak macam-macam. Begini aja. Tapi yang penting ini narik. Pantat dikeraskan, ini narik. Terus di sini ditempelkan betul, mulai dada sampai naik gini. Ini akan terasa cereneng begitu. Jadi reaksinya yang di punggung ini akan terasa. Otot-ototnya ketarik semuanya. Baik. Iya. Dan ini biasanya dilakukan 1 kali 3 menit berapa ini? Nah, tekniknya jadi kalau kita pakai terapi, Ya. minum ini dulu ya. Baik. Perut kosong ya, perut kosong. Minum ini dulu ya, dimasukkan ini Agar dicampur sabari. dengan madu hitam boleh. Ya kan? Kemudian nanti ininya sebelum ini semua dikerjakan dalam keadaan waktu perut kosong minimal 3 kali. Bisa dilakukan 3 kali. Iya, jadi pagi usahakan perut kosong, minum herba kita, agarylus drink, Iya. drop ya kan, bisa madu hitam boleh. Oke. Kalau pinggangnya sakit sekali ditambah dengan Proren. Proren ya. Kalau tidak begitu sakit, bisa ditambah dengan Squalen. Ada telepon? Oh silakan. ada telepon. Oke, baik. Silakan. Iya, Masuk dulu. selamat sore dengan siapa dan di mana? Oke. Ya, Abah, kalau kita tadi menyaksikan yang sudah kita praktekkan, gerakannya sebenarnya sangat simpel, tapi bagi yang sudah menderita saraf kejepit mungkin agak awalnya sedikit kaku ya. Iya, jadi untuk yang pertama kali ini yang terakhir tadi terapi untuk yang sudah menderita. Yang sudah menderita ya, yang Ya. 3T ini tadi ya. Yang 3T tadi untuk yang sudah menderita cukup simpel, yang penting badannya tadi ditempelkan di tembok, mulai dari kemaluan sini sampai dadanya ditempelkan, kemudian kakinya diluruskan, jangan sampai ada bengkoknya, dan harus dikeraskan bagian ini pantatnya, biarkan saja begitu selama 3 menit. 3 menit ya. Ya, nanti ada seperti ada aliran darah itu cereneng gitu. Itu Rasakan aja reaksinya ya. Reaksinya dinikmati saja, ya kan? Oke. Tapi itu diusahakan setelah minum herbal kita. Oke, dalam Jadi, keadaan kosong perut ya. perut dalam keadaan kosong. Kalau mama lupa terus kemudian sudah makan ya nunggu Beberapa saat lah. 30 menit sampai 1 jam dulu lah. Oke. Ya, jangan pas setelah makan langsung begitu, nanti nggak efektif nanti. Benar. Ya. Oke. Kemudian di pinggangnya disemprot dulu. Jadi kalau minumnya 3 kali berarti dikerjakan pagi, sore, sama malam mau tidur. Jadi kalau usahakan kan maghrib itu sudah selesai makan. Nanti kurang lebih mungkin jam 7, jam 8 kan sudah kosong itu perutnya lah. Kerjakan saat itu mau tidur itu. Oke. Begitu, Lebih Mas. efektif ya. Lebih efektif. Ya nanti jangan lupa disemproti di bagian ini ya, di bagian pinggangnya. Ya. Baik. Nanti rasanya seriwing-seriwing, panas tapi enak. Silakan kalau ada telepon. Oke, baiklah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Ricky di PAP. Iya, silakan, monggo. Yang saya ini, ya saya ingin bertanya. Saya punya penyakit. Kok ora krungu ya? Tumong atau kata orang tumong. Iya, Bapak. Dan Mungkin suaranya bisa lebih diperkeras, Bapak. ya, Ya, suaranya bisa lebih dikeraskan sedikit. Ya, Monggo Bapak, silakan. silakan. ya, saya mempunyai penyakit daging tumbuh. Oh, Saya daging sudah tumbuh. operasi. Ya, saya sudah operasi di rumah sakit, katanya daging tumbuh. Ya, lalu saya bertanya lagi dengan dokter di daerah tempat saya yang mengatakan itu tumor jinak. Tumor jinak. Oke. Ya, sampai sekarang penyakit saya sudah banyak tumbuh di badan ini. Ya, tapi mohon maaf ya Pak ya,
Saya sudah mengkonsumsi Agarylus 3 kali. 3 Tapi kali. kunjungnya tidak sembuh, Pak. Ya. Ya, Setelah minum gimana Pak? setelah minum, ya dia biasa aja. Oh, jelas. Iya, Dia mungkin biasa aja, Pak. Ya. Jadi, mohon diserahkan, Pak, soal pengobatan. Yang diminum Ya, cuman kita ya. Agarylus hijau saja atau yang mana Pak? Yang ada diminum? produk lain kah? Agarylus, Agarylus drop. Oh, yang drop. Oh, drop. Oke. Ya. Tadi tumor jinaknya di mana Pak posisinya? Apa ya? Posisinya. Ya, Iya. tumor jinaknya di mana? Apa ya? Tumor jinaknya tempatnya di mana? Lokasi posisi, Pak. Di dadang, di lengan, Di lengan. dan di kaki. Oh, ada sekarang dua. sudah banyak sekarang. Ya. Sudah Oke. banyak tumbuh sekarang. Oke, sudah bisa kita tangkap ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Oke, Bapak silakan simak penjelasan kita, langsung kita jelaskan ya. Baik. Jadi kalau untuk tumor jinak tadi ya, Cina. ini memang pengobatannya tidak bisa instan ya kan. Harus berproses ya. Ada tentunya. proses karena Baik. dia kan ada seperti akar begitu ya. Nah, tumor jinak itu sebetulnya ada potensi juga menjadi tumor yang ganas juga Ganas, ya kan. oke. Sebetulnya begitu. Cuman biasanya tumor jinak itu ya begitu saja lama begitu ya. Tapi kalau pola makannya nggak hati-hati ya juga harus hati-hatilah istilahnya begitu ya. Tapi intinya pengobatannya tidak instan Bapak ya. Resepnya tadi yang benar ini saja Bapak dengan Agarylus hijau ya, hijau. Herbadring. Kemudian nanti dengan Prokan dan Prokanda Pak ya. Prokan proteksi kanker dan Prokanda ya. Nanti ada 2 kapsul. Oke. Itu yang lebih tepat ya. Ya. Karena kalau yang Agarylus drop ini fungsinya dia lebih ke mengencerkan darah dan regenerasi sel. Oke. Tapi kalau drink ini karena Herbadring. dia ada jamur dewanya, itu dia menghentikan tumor dan juga nanti dari Prokan dan Prokanda itu nanti ada bahan umbu dewa, kemudian di situ ada bahan cakar ayam, daunnya maksudnya ya, Daunnya. daun cakar ayam dan sebagainya, rumput mutiara dan sebagainya, itu yang dia nanti melawan tumornya, Oke. ya. Jadi Lebih tepatnya yang lebih ini tadi tepatnya ya? Oke. herbalnya diganti Pak ya, diganti Agarylus drink, kemudian Prokan dan Prokanda kapsul 2 Pak ya, itu. Semoga Bapak nanti bisa memberikan bisa sembuh Bapak ya. Baik, mudah-mudahan ya Bapak ya. Jadi Bapak tadi sudah dijelaskan bisa mungkin mengganti produk kami yang istilah jauh lebih tepat sasaran seperti itu. Ya, ini juga banyak sekali sebenarnya yang pengen ditanyakan, tapi karena waktu yang sudah terbatas, Abah ini kita tarik benang merah pada kesempatan hari ini, yakni tentang tema kita hari ini seputar saraf kejepit. Ya, Iya. silahkan Abah. Terima kasih. Alhamdulillah tadi ada beberapa kesaksian yang dari Oku dari Sumatera Selatan ya. Dari ada kesaksian beberapa. Alhamdulillah saya ikut senang dan ini membuktikan bahwa produk-produk kita bukan produk abal-abal ya. Betul. Dan kesaksian ini kesaksian real bukan dibuat. Anda bisa mencari informasi di radio kita di Inovasi FM ya. Inovasi FM, kalau di Oki itu kan radio inovasi ya. Nanti bisa tanya-tanya ke sana apakah betul itu kesaksian. Tapi saya sangat senang sekali tadi ada Pak Tony sama Pak Mukaya. Tony, ya. betul. Pak Tony sama Pak Mukaya tadi memberikan kesaksian. Artinya herbal kita memang betul-betul berkhasiat Bermanfaat, ya. betul. Terutama bagi yang masalah saraf kejepit tadi sudah kita jelaskan bagaimana pencegahan dengan senam tadi ketika sholat, rukuk dan sujudnya ditepatkan, kemudian dengan gerakan tadi nanti dibuka lagi YouTube-nya. Kemudian untuk yang sudah terkena saraf kejepit, terapinya mudah sekali dengan 3T tadi ya. Betul. Terapi,
tempel tembok. Lah, gampang kan? 3T, terapi tempel tembok. Nanti disemak lagi videonya. Semoga ini memberikan manfaat ya, dan semoga ini bisa memberikan solusi kepada semua masyarakat Indonesia. Iya, terima kasih. Abah ada yang lupa nih. Oh, pantun penutup. Biasanya pantunnya Abah ini keren-keren. Oke, silakan Abah. Oke. Pantun penutupnya saya baca dulu ya. Ya. Makan mie ayam pakai sumpit. Cakep. Nah, mie-nya kenyal, enak rasanya. Cakep. Jika sahabat terkena saraf kejepit, Agarilus solusinya. Wow, boleh dong tepuk tangan semuanya. Iya, thank you banget. Hari ini kita live siaran langsung bersama dengan narasumber kita, Abah Fauzi, yang sudah memberikan segala jawaban dan juga mempraktekkan tadi gerakan-gerakan simpel untuk saraf kejepit. Untuk pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah yang mungkin belum menyimak dari awal sampai akhir, bisa melihat di channel YouTube kita di Agarilus Series dan juga di Facebook Agarilus Series dan juga di Instagram di Agarilus Official. Baik, akhirnya sore hari ini kita akhiri sesi temu kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Jaga selalu kesehatan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk narasumber dan juga teman-teman all team di sini, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangannya. Kita kembali lagi di jam dan waktu yang luar biasa untuk Anda semuanya. Salam sehat bersama dengan Agarilus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.